Kalian semua di lapangan ini akan memperebutkan satu tempat di Kementerian Hukum dan HAM. Jadilah yang terbaik, sehingga bisa menjadi tunas pengayuman. Chef sudah. Kemarin lagi booming ya terkait dengan aksi panitia dari seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di tahap SKD, yang mana waktu itu kami menggunakan seragam pink soldier ala Squid Game. Dan kali ini aku akan menceritakan nih seperti apa sih aktivitas waktu itu dan apa detailnya, sehingga nanti bisa menjawab beberapa komenan yang mungkin perlu kita klarifikasi kayak gitu ya. Banyak tuh komenan di Instagram, Twitter, dan lain sebagainya yang memang isinya sih nggak sesuai seperti yang kami harapkan. Tapi rata-rata yang komen seperti itu adalah mungkin aja orang-orang yang nggak ikut seleksi, ataupun mungkin nggak pernah ikut seleksi. Gimana rasanya ketika peserta itu dihadapkan dengan waktu tunggu yang sangat panjang, menegangkan, dan penuh dengan kebosanan kayak gitu. Jadi kalau di Kanwil Jatim, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur itu kan ada 13 hari seleksinya ya, 13 hari, dan setiap panitia itu tidak menggunakan atribut kepangkatan dari seragam dinas. Selama 13 hari full tanpa libur itu, seluruh panitia tidak menggunakan atribut kepangkatan, baik seperti seragam PDH, PDL seperti yang biasanya dilakukan waktu seleksi-seleksi yang dulu kayak gitu ya. Dan di tahap SKD 2021 ini gak ada. Bahkan panitia tidak boleh menggunakan name tag, gak ada namanya. Nggak boleh menggunakan entah batik atau apapun yang menyertakan nama mereka. Bisa dilihat nanti ya videonya, entah fotonya seperti itu. Dan setiap hari itu berubah, seragamnya itu berubah-ubah setiap hari, dan itu pun pakai punya sendiri. Kalau nggak punya ya udah kita minjem. Bahkan ada yang mereka beli sendiri, contohnya kayak pakai kotak-kotak, kemeja kotak-kotak, kemudian pakai baju pantai, baju polo warna merah, orange, hijau, dan pakai baju adat, batiknya ada yang batik merah, batik dominan coklat, kayak gitu. Dan terbersit, entah ini idenya dari siapa, tiba-tiba kepikiran bahwa gimana kalau di hari ke-12 kami para panitia ini pakai seragam ala Squid Game, dan itu hanya 5 orang, Jika kalian menonton video, kalian bisa tonton videonya ya kalau pengen tahu hasil dari video yang telah diposting di channel YouTube Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kalian klik aja link di bawah yang aku sertakan di deskripsi video, atau yang kalian bisa lihat di ikat kayak gitu ya. Jadi hanya 5 panitia yang pakai seragam itu. Dan panitia itu dari atas naik, turun, terus ke ruang pengecekan suhu, ke ruang registrasi, ke penitipan tas, ke pinsesi, penggeledahan badan, ruang tunggu lagi, sampai mengantarkan mereka ke sana. Itu hanya 5 panitia. Tapi seolah-olah kan kelihatannya banyak ya kalau di video itu ya. Seolah-olah seluruh panitia menggunakan seragam. Itu enggak benar. Terus karena hanya 5 panitia, berapa ongkos biaya yang dikeluarkan? Itu hanya beli seragam yang 5 itu, yang seragamnya murahan itu sedikit robek gitu. Kemarin jadi ada panitia pakai itu langsung robek, karena memang itu murah, yang pertama. Terus yang kedua hanya pakai topengnya pun kayak dari styrofoam. Jadi kalau kita pencet segini dia akan nekuk. Itu aja yang beli. Sisanya yang lain itu punya panitia sendiri, kayak pistol ya, kayak senjata. Itu senjatanya plastik, itu senjata plastik punya panitia, dipinjamkan, nggak beli. Sepatu PDL itu punya panitia masing-masing, nggak ada yang beli. Seperti itu untuk pelurusan aja ya. Terus yang kedua,
itu malah membuat peserta tegang saat ujian. Itu malah kalau menurut aku gini ya, ketika di video di dalam sebuah ruangan itu kita nggak ngawasi mereka. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah di ruang SKD ketika ujian itu yang mengawasi adalah pihak BKN, Kementerian Hukum dan HAM nggak ikut-ikut. Ketika kami ngambil video memang itu untuk gimmick, dan itu sebelum ujian dilaksanakan. Itu bahkan beberapa menit sebelumnya untuk pengambilan video. Makanya di layar terlihat kan bahwa masih belum registrasi itu. Mereka belum memasukkan username atau nick ektp ataupun password pin sesi, belum dimasukkan. Layarnya masih utuh tuh, di layar semuanya sama kan ya, bisa kelihatan toh kayak gitu. Itu hanya gimmick aja. Setelah itu kami turun beberapa menit kemudian, setelah nunggu barulah mereka ujian. Gak ada pengawasan menggunakan seperti itu. Seluruh panitia lainnya menggunakan seragam biasa, pakai baju polo merah kayak gitu. Terus terkait kenapa nggak pakai baju adat atau batik, kenapa harus menggunakan seragam atau kayak baju dari budaya lain? Sebenarnya kami udah pakai pada hari ke-11 itu kami pakai baju adat masing-masing. Ada yang pakai baju adat, kalau aku kemarin Bali, terus ada yang Papua, terus Jawa Timuran kayak gitu. Itu kami udah pakai. Itu hanya selintas sepertinya itu, terus tiba-tiba oh ya kita pakai Squid Game deh. Ini kan karena seleksi SKD CPNS itu kan esensinya hampir sama dengan Squid Game, yang mana setiap orang itu akan bersaing dan ada yang akan tereliminasi. Kemudian ya tercetuslah itu, ya udah kita bikin kayak Squid Game aja. Tapi itu tetap ada kayak semacam peregangan otot, terus peregangan pikiran biar nggak tegang, biar nggak suntuk, biar nggak ngantuk. Itu ada panitia kami tuh juga ada yang goyang di atas, kami goyang pakai lagu yang seru biar kasihan ya, kasihan pesertanya yang nunggu sebelum mereka dimulai sesinya itu masih nunggu di luar kepanasan. Makanya kami hibur. Akhirnya ketika jam mereka udah mulai dan mereka bisa mulai registrasi, barulah mereka dimasukkan kayak gitu. Itu sebenarnya niatnya baik kok dari panitia Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dan nggak menghabiskan anggaran juga. Malah kami bawa sepatu sendiri semuanya. Semua seragam yang kami pakai selama 13 hari itu adalah properti milik sendiri. Kalau nggak kita nyewa pakai duit masing-masing. Misalnya kalau mau pakai baju adat, selain dari itu kita minjem kayak gitu. Nggak ada yang menggunakan anggaran dari seleksi untuk panitia, nggak ada. Kami tuh benar-benar malah nggak ada honor. Kami benar-benar itu kayak pengabdiannya. Seluruh panitia tuh nggak ada yang dikasih honor. Selama 13 hari full, kalau kayak aku bangun jam 4 pagi, sholat, mandi, terus berangkat, pulangnya nanti jam 6. Sekitar nyampe di rumah dinas itu jam 6 sore. Selama 13 hari full tanpa libur. Itu panas itu. Itu hanya sekali aja gerimis di hari keberapa ya lupa ya, dan itu wah kerasa banget panasnya, kelihatan banget. Kasihan peserta ya, peserta nungguin tuh kayaknya tegang, dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan dari nanti mereka ngeblank, enggak, karena toh ketika kami mengisi acara di ruang tunggu itu ada beberapa menit sebelum masuk ke ruang ujian tuh kami udah menghentikannya dengan memberikan doa kayak gitu. Bahkan kami itu berbagi makanan dan minuman kepada peserta yang haus. Ada yang juga ketika ada peserta yang maju ke depan, entah mereka bercerita pengalaman ataupun mereka mau menampilkan bakat, itu kami kasih makanan dari panitia. Itu nggak ada anggarannya juga, maksudnya nggak ada anggaran nasi buat peserta, nggak ada. Itu nasi buat panitia, itu bahkan nasi untuk kalapas. Makanya kami selalu berpesan kepada mereka, yang kalian makan ini adalah nasi yang diperuntukkan untuk kalapas, untuk kepala pengamanan, untuk karutan kayak gitu, untuk karutan Gresik, Kalapas Mojokerto. Itu yang kalian makan. Semoga dengan kalian makan nasi itu nanti rezekinya akan nular juga kayak gitu. Itu bahkan kami rela nggak makan kadang ya.
Kadang kalau pagi yang waktu acara Squid Game itu sempat mobil mogok, pas nyampe ke sana akhirnya langsung kita pakai seragam pink, itu nggak sarapan. Aku sendiri nggak sarapan, aku baru sarapan ketika sesi 3 udah mulai ujian, jadi sekitar jam setengah 3-an kayak gitu. Itu udah rela capek-capek kepanasan biar mereka seneng aja, ada yang ngajakin foto kayak gitu. Yang penting mereka merasa terhibur, mereka nggak tegang. Akhirnya yang kami harapkan itu ketika mereka nggak tegang, seperti yang Pak Krismono bilang ya, Pak Kakang Wil. Kita ingin sekali menghibur para peserta. Mereka datang ke sini supaya tidak tegang, mereka supaya bergembira, apalagi di masa pandemi ini. Dengan bergembira mereka akan meningkatkan imun, dan kemudian juga tujuan kita bahwa mereka supaya di dalam mengikuti seleksi ini bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika mereka nggak tegang, ketika mereka senang, bergembira, insya Allah semoga hasil SKD-nya nanti nilainya tinggi-tinggi. Dan bisa dibuktikan nilainya kan tinggi-tinggi. Silahkan kalian cek di live score di YouTube Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Skornya tinggi-tinggi. Bahkan di ruang tunggu A itu rata-rata nilai yang dapat banyak di atas 400 itu dari ruang tunggu A. Karena kami nggak hanya menghibur mereka aja ya, kami memberikan motivasi. Saya punya guru tani. Bapak saya nggak punya sawah. Mas Hauser ini dia cuma anak tukang las. Mas Hauser ini dulu sebelum di sini dia kerjanya cuma ngumpulin botol-botol. Ini dia pakai C dulu. Dia nilainya tertinggi loh. Pakai C, dia yang dulu backgroundnya keluarganya gimana, tapi dia nilainya tertinggi. Terus kami memberikan pembekalan bahwa kalau misalnya nggak rezeki tahun ini, belum rezekinya ikut lagi, bahwa ada PNS yang sampai petugas yang pegawai yang sampai ikut 4 kali, 2 kali, bahkan CPNS udah jadi panitia. Kami memberikan motivasi itu, nggak sekedar motivasi agar mereka bisa meraih impiannya, enggak, tapi kalau misalnya mereka turun dari ruang SKD, jangan sampai mereka nanti down, jangan sampai nanti mereka putus asa. Bahwa ingat ya, kalau sekali nggak lulus, tenang aja, masih ada kesempatan berikutnya. Bahwa ada kok petugas yang sampai 2 kali, 4 kali, bahkan ada yang 8 kali ikut seleksi. Kata Mas Happy seperti itu. Semoga semua bisa memahami niat baik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah menyerah atau marah. Hadapi dengan penuh sukacita dan hati bahagia. Kami tunggu kalian di tahapan selanjutnya.